Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Nurjana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari program studi bimbingan konseling Islam dengan nomor induk mahasiswa 12240101112 dari kelompok 3. Di sini aku masih membahas lanjutan materi dari rekan kelompok aku mengenai studi kasus adaptasi ajaran Islam ke dalam budaya pada mata kuliah dakwah antar budaya yang diampu oleh Bapak Suherman. Nah, menurut aku pembahasan kali ini sangat menarik loh, karena kita bisa mengetahui bagaimana ajaran Islam bisa beradaptasi dengan budaya lokal di Indonesia. Kita akan melihat tradisi-tradisi unik seperti apa yang ada di Indonesia yang diadaptasi ke dalam ajaran Islam. Yuk simak bareng-bareng. Nah, pertama, apa sih yang dimaksud dengan adaptasi ajaran Islam dalam budaya? Jadi, ini adalah proses di mana ajaran Islam yang dibawa oleh para ulama sejak dulu, seperti wali songo yang disesuaikan dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, digabungkan dengan tradisi lokal yang sudah ada seperti cara adat atau ritual tertentu. Nah, dalam infografis yang terpampang di belakang aku ini merupakan beberapa contoh tradisi yang diadaptasi ke dalam ajaran Islam. Tentunya hal ini dilakukan dengan cara yang lembut dan penuh toleransi. Misalnya, para ulama menggunakan pendekatan budaya untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat lebih mudah menerima. Penting juga karena Islam bisa diterima secara luas di Indonesia tanpa harus menghapus identitas budaya lokal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh tradisinya. Nah, pertama ada tradisi sekaten. Nah, tradisi ini berasal dari daerah Yogyakarta. Tradisi ini awalnya dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Caranya dengan mengadakan pasar malam dan gamelan yang disebut gamelan sekaten. Menariknya nih, tradisi ini dulunya adalah upacara Hindu-Buddha loh, tapi diadaptasi oleh Wali Songo untuk menyebarkan ajaran Islam. Keren kan? Nah, lalu tradisi yang kedua itu ada tahlilan. Nah, yang biasanya dilakukan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Tradisi ini menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam, seperti membaca doa-doa dari Al-Quran. Tapi juga ada unsur budaya seperti berkumpul bersama keluarga dan makan bersama. Nah, ini menunjukkan Islam itu ramah dan penuh kebersamaan. Nah, terakhir ada tradisi Tabuik di Parimanan, tepatnya di Sumatera Barat. Tradisi ini diadakan untuk memperingati wafatnya cucu Nabi, yaitu Husain di Karbala. Tabuik melibatkan arak-arakan besar dengan replika peti jenazah yang disebut tabuik. Nah, tradisi ini punya akar dari budaya lokal di India, tapi diadaptasi dengan nilai-nilai Islam, khususnya dari kalangan Syiah. Kalau kita lihat di dalam tradisi-tradisi ini mempunyai implementasi yang nyata di masyarakat. Misalnya dari tradisi sekaten tadi mengajarkan kita kebersamaan dan solidaritas. Kemudian tradisi tahlilan mengajarkan kita doa-doa untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian ada tradisi tabuik mengingatkan kita pada sejarah Islam. Nah, ngomong-ngomong soal tabuik ya, apa sih arti kata tabuik? Kata ini berasal dari bahasa Arab tabuik yang artinya peti atau keranda. Dalam tradisi ini, tabuik melambangkan peti jenazah Husain. Tradisi ini awalnya dibawa oleh pedagang India ke Sumatera Barat, lalu diadaptasi dengan budaya lokal Minangkabau. Nah, proses pengadaptasian inilah yang menunjukkan bahwa Islam bisa fleksibel dan inklusif, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran inti agama tersebut. Nah, makanya tradisi seperti tabuik bisa diterima dan jadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Nah,
Itu tadi pembahasan kita tentang adaptasi ajaran Islam dalam budaya lokal di Indonesia. Dari tradisi sekaten, tahlilan, sampai tamuin, kita bisa lihat betapa banyak kayaknya budaya Indonesia yang bisa. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oh iya, jangan lupa juga tulis di kolom komentar di bawah ya, tradisi apa lagi yang menurut kalian menarik untuk dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.